Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Alinda dengan nomor NPM 21100100500 dari kelas 1N reguler Banjarmasin, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SOP dan POS fungsi boolean dan konversi ke dalam bentuk SOP dan POS fungsi boolean. Yang pertama adalah pengertian SOP dan POS fungsi boolean. Bentuk konik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP, sum of product, atau POS, product of sum, dengan minterm atau maxterm. Konik memiliki literal yang lengkap, sedangkan bentuk baku merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP. Untuk POS dengan minterm atau maxterm mempunyai literal yang tidak lengkap. Untuk dalam memahami secara lengkap SOP, sum of product diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian, POS, product of sum diistilahkan dengan perkalian dan hasil penjumlahan. Untuk dapat memperoleh ekspresi boolean yang harus diperhatikan hanyalah output sama dengan 1. Suku-suku pada SOP disebut minterm, sedangkan untuk mendapatkan bentuk POS atau maxterm diperhatikan hanyalah keluaran bernilai 0. Kemudian adalah tabel boolean bentuk ikonik dan baku. Tabel kebenaran adalah tabel yang memuat semua kemungkinan atau kombinasi masukan serta keluaran dari kombinasi tersebut. Pada umumnya, tabel kebenaran yang memiliki nilai n masukan mempunyai 2n. Untuk dapat memahami tabel tersebut, berikut tabel kebenaran. Konversi ke dalam bentuk SOP dan POS fungsi boolean. 1. Fungsi boolean. Bentuk fungsi boolean di sini adalah cara penulisan sebuah fungsi berdasarkan literal dan operasi yang diutamakan. Apabila literalnya ditulis lengkap setiap suku, maka di setiap bentuk standar, dan jika ditulis berdasarkan perkalian, minterm disebut bentuk SOP, sum of product, dan jika dituliskan berdasarkan jumlah disebut bentuk POS, product of sum. Bentuk standar dan konik fungsi boolean dengan dua variabel, bentuk standar dan konik. Bentuk standar pada bentuk fungsi boolean dengan literal yang lengkap sebuah fungsi boolean f sama dengan x ditambah yz, maka bentuk standarnya adalah f sama dengan x dalam kurung y ditambah y xn ditambah yz dalam kurung x ditambah y ditambah x sama dengan xy ditambah xy xn ditambah xyz ditambah x xn yz sama dengan xy sama dengan di dalam kurung z ditambah z xn ditambah y xy xn ditambah z tambah z xn ditambah xyz ditambah x xn yz sama dengan xyz ditambah xyz xn ditambah xy xn z ditambah xy xn z xn ditambah xyz ditambah x xn yz sama dengan xyz ditambah xyz xn ditambah xy xn z ditambah xy xn z xn ditambah x xn yz. Kemudian yang B, bentuk konik adalah bentuk fungsi boolean dalam minterm atau maxterm, maka bentuk konik dari f sama dengan m7 tambah m6 ditambah m5 ditambah m4 ditambah m3. C, bentuk sum of product SOP. SOP adalah bentuk konik fungsi boolean dalam minterm dengan menggunakan 1 sebagai nilai fungsinya. D, bentuk product of sum atau POS. POS adalah bentuk konik fungsi boolean dengan minterm dengan menggunakan 0 sebagai nilai fungsinya. Kemudian contoh soal 1. If x y sama dengan x dikali y ditambah x xn, ubahlah fungsi ini ke bentuk standar SOP maupun POS. Pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel kebenaran fungsi dengan baris sebanyak 2n, di mana n adalah nilai banyak variabel. Ini adalah tabel kebenarannya. Y x 0, y 0, nomor indeksnya 0, x y x kali y sama dengan 0, x aksen sama dengan 1, f x y 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1020001131001. Untuk mendapatkan bentuk SOP, ambil baris fungsi yang bernilai 1 berdasarkan tabel di atas, maka f x y sama dengan y xn ditambah x y xn ditambah x y sama dengan m0 ditambah m2 ditambah m3 sama dengan n013. Untuk bentuk POS yang dipilih adalah baris fungsi yang bernilai 0. Berdasarkan tabel, maka bentuk POS fungsi adalah fxy ditambah sama dengan xxn ditambah y sama dengan m2 sama dengan n2. Kesimpulan, bentuk konik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP, sum of product atau POS,
Produk of sum dengan minterm atau maxterm konik memiliki literal yang lengkap, sedangkan bentuk baku merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP. Untuk POS dengan minterm atau maxterm mempunyai literal yang tidak lengkap. Untuk dalam memahami secara lengkap SOP diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian. POS diistilahkan dengan perkalian dan hasil penjumlahan. Konversi ke dalam bentuk SOP dan POS fungsi boolean terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk fungsi boolean dan bentuk standar dan konik. Ini daftar pustaka dari materi-materi yang saya gunakan tadi. Kemudian ada profil saya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.